Shalom Sobat Maestro, kita jumpa lagi. Mudah-mudahan semua Sobat Maestro dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, diberkati Tuhan, tidak kurang satu apapun juga. Amin. Di dalam Amsal pasal yang ke-25 Sobat Maestro, ayat yang ke-21 dan 22 saya bacakan. Amsal 25 ayat 21 dan 22. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Nah, di sini saudara kita diajar oleh firman Tuhan tentang kasih. Kasih itu adalah mutlak bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, sebab Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan satu lagi, jangan lupa, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sesamamu itu siapa saudara? Semua orang. Siapa mereka? Orang yang berbuat baik kepada kita, kita harus mengasihi dia. Juga orang yang tidak berbuat baik kepada kita, bahkan orang yang berbuat jahat kepada kita, kita harus mengasihinya saudara. Ya, ini satu perintah Tuhan yang kita harus jujur akui tidak mudah saudara. Tapi Tuhan Yesus sudah lakukan dan dia memberi contoh kepada kita, maka kita pun harus melakukannya. Maka Tuhan akan membuat kita saudara bagaimana? Diberkati dan hidup berkemenangan. Coba kalau orang berbuat jahat kepada kita, lalu kita balas kembali kejahatannya saudara, apa yang terjadi? Kita akan bermusuhan dengan dia seumur hidup, tak akan pernah berdamai lagi. Dan kalau bermusuhan terus, maka kita akan mengalami kerugian. Tapi saudara, kalau orang berbuat jahat kepada kita, lalu kita balas dengan kebaikan, maka dia malu. Kemudian dia sadar bahwa kita adalah orang baik. Dan saat itu juga saudara, dia pasti akan berhenti berbuat jahat kepada kita. Dan bukan mustahil, dia bisa menjadi sahabat terbaik bagi kita. Nah, itu sebabnya saudara, Tuhan menyuruh kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, supaya jangan terus menerus bermusuhan. Dan kalau permusuhan itu berhenti, bahkan orang itu yang jahat kepada kita menjadi sahabat kita, maka kita akan beruntung. Mana coba saudara? Untung mana? Untung punya sahabat atau untung punya musuh? Jelas untung punya sahabat. Punya musuh itu rugi. Kalau kita musuh dengan siapapun saudara, ada apa-apa dengan kita, ada kesulitan dengan kita, mereka tak akan pernah mau menolong. Tapi kalau sahabat kita di mana-mana saudara, ada kesulitan, mereka berduyun-duyun, berbondong-bondong akan menolong kita. Jadi saudara, sungguh beruntung kalau kita punya sahabat-sahabat, dan rugi kalau kita punya musuh. Itu sebabnya saudara, supaya kita jangan punya musuh, Tuhan berpesan melalui Amsal pasal yang ke-25 ayat 21 dan 22 ini. Jika seterumu lapar, beri makan roti. Jika seterumu haus, beri dia minum air. Sehingga dengan demikian kamu menaruh bara api di atas kepalanya. Ini arti kiasan. Artinya saudara, dia jadi sadar kalau dia telah berbuat hal yang keliru, telah menilai kita keliru, dan dia jadi sadar pula kalau kita adalah orang baik. Dengan demikian saudara, terjalin persaudaraan, terjalin persahabatan, sehingga membuat hidup kita enak. Ya, kalau kita bersahabat dengan semua orang, kemana saja kita pergi, rasanya enak, rasanya tenang, dan rasanya bahagia. Kita akan disambut di mana-mana, kita akan diterima di mana-mana, dan kita akan dibuat senang saudara-saudara. Tapi kalau musuh kita di mana-mana bagaimana? Pergi ke kiri salah, ke kanan salah, pergi ke depan salah, ke belakang salah, semua serba salah. Dan itu akan sangat merugikan kita dan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Mari Bapak Ibu, latih diri kita untuk berbuat kasih dan jangan punya musuh. Selesaikan setiap permasalahan kita dengan orang lain dengan cara baik-baik. Kita punya sahabat 1000 itu kurang banyak saudara, tapi ada musuh satu saja itu terlalu banyak.
Mari kita mencontoh Tuhan Yesus. Tuhan kita luar biasa. Ya, Bapak Ibu, jalin persahabatan dengan semua orang dan jangan bermusuhan dengan siapapun, supaya nama Tuhan dimuliakan di dalam kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang mengajar kami untuk kami berbuat kasih, agar kami punya sahabat banyak di mana-mana. Jangan sampai kami punya musuh ya Tuhan, walaupun satu orang. Tuhan kiranya memberikan kemampuan kepada kami untuk melakukan firman-Mu ini. Berkati semua sobat maestro dimanapun berada. Nama Tuhan dimuliakan di dalam kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Mari bersama-sama kita katakan amin. Sampai di sini pertemuan kita sobat maestro. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati dan shalom.